Kan ya Bu, supaya kalau ada apa-apa langsung yakin ada Allah yang maha dekat. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka patuh setelah Allah, enggak usah ribet. Gini ya, jadi kita tuh diciptakan oleh Allah tuh untuk Allah. Kita diciptakan untuk wa ma khalaq kerja itu ibadah. Ibadah enggak semuanya nanti jadi banyak ilmu luas, ranking 1 macam-macam, tapi semuanya dapat pahala. Ada yang dengan belajarnya sama mudah ingat, ada yang dengan belajarnya sedang ingat, ada yang susah ingat, ada yang susah ingat mudah lupa. Minus ini kan menghafal, santri menghafal Quran. Teman saya sehari bisa 1 halaman, saya seminggu 1 halaman juga susah. Bagi kita menghafal itu ibadah. Makanya, punten ya, kita harus hormat kepada siapapun, walaupun hafalannya masih sedikit, tapi dia terus baca. Duh, suara jadi begini. Baca, isi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf nih, kemarin ceramahnya agak semangat. Alhamdulillah. Jadi dengan santri, bagaimana kok teman saya mudah hafal, saya susah sekali hafal? Gak ada masalah. Teman saya sudah 5 juz, saya baru 5 lembar, gak ada masalah. Baca terus. Setiap huruf itu jadi kebaikan. 1 kebaikan kali 10. Yang susah hafal diulang-ulang terus. Ya Allah, saya baca Quran, saya menghafal Quran, catatkan jadi amal soleh yang membuat engkau ridho. Ingat atau enggak ingat itu dengan izin Allah. Jelas santri, jangan minder ya, karena Allah beda-beda daya tangkap kita tuh. Betul? Semuanya pengen pintar. Apakah pintar pasti baik? Jawab. Ada yang pintar nipu, ya kan? Pintar bohong, pintar nipu. Bukan pintar yang penting tuh. Yang penting belajar jadi ibadah. Syarat ibadah ada berapa? 2, niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi ini aja sekarang caranya. Mau ngerjakan apapun, luruskan niat. Ya Allah, saya mau ke masjid, semoga engkau ridho. Tiap langkah zikir, mau keluar bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Emang santri dari asrama sampai ke masjid pasti selamat? Belum tentu. Bisa masuk ke kolam itu ya. Apalagi di sana kan ada buaya tuh, di kebun binatang. Langsung horor semua. Orang tua murid nggak mau nyekolahkan anaknya di sini. Ada buaya. Tahu buaya? Siapa? Istri Pak Ayah, benar. Sia-sia. Astagfirullah, dicatat itu. Lanjut. Jadi doa, dikit-dikit doa.
dikit-dikit luruskan niat. Itu aja kerjaan kita supaya jadi ibadah. Ibu juga Bu, ya Allah, saya niat masak, semoga Engkau ridho. Jadikan saya masak ini jadi amal soleh yang Kau sukai. Udah, perkara dimakan atau tidak oleh suami itu mah rezeki, ada waktunya. Saya udah masak dari tadi nggak dimakan oleh suami, gimana ya atau dimakan oleh ibu. Sederhana sekali ini, urusnya gini-gini aja nanya. Tapi saya kecewa, saya sudah masak nggak dimakan, berarti ibu bukan nyari ridho Allah, nyari kunyahan suami. Waktu-waktunya ada waktunya dimakan, ada waktunya ibu makan pahala sabar. Bismillah, ngurus anak, luruskan niat. Ya Allah, Engkau titipkan anak. Kemarin ngobrol ya, ada seseorang asa nggak berhenti urusan tuh Pak. Ini ada emak-emak dengan bapak-bapak ya, nikah, doa, minta anak. Minta jodoh dulu. Tadi udah nikahnya belum? Kenapa saya jadi lupa begini? Gini ceritanya. Dari kecil itu ya, anak tuh ujian buat orang tua. Di rahim, mual, muntah. Ini yang doa pengen anak ya. Ya Allah, saya mohon itu sakit luar biasa. Lelaki tidak merasakannya, tapi katanya wanita begitu. Bayangkan kalau tidak diniatkan ibadah, itu hamil, perut segitu gedenya 9 bulan, diangkut kemana-mana, kan nggak bisa disimpan dulu, ya kan? Misalkan disimpan, tunggu dulu ya bayi, ibu mau olahraga dulu, ibu jalan-jalan juga dibawa itu hamil. Benar Bu? Kalau nggak diniatkan jadi amal soleh 9 bulan, belum mual muntahnya, melahirkan, belum ngurus bayi. Pernah ada suami istri baru nikah, bayinya nangis terus, lama-lama pada bayinya 1, lama-lama jadi 2 suara yang nangis. Tebak siapa? Ibunya ikut nangis. Lama-lama jadi 3, bapaknya ikut nangis. Beneran ini kejadian, karena bingung bagaimana ini anak gak bisa diam. Begitulah perjuangan adik-adik. Waktu adik bayi itu, ibu bapak tuh aduh lagi enak makan, lagi bayi teh enggak. Belum lagi kalau lagi sakit, apapun dilakukan agar anak sembuh. Kalau perlu nuker nyawa itu orang tua tuh, pinjam sana sini. Belum lagi mau sekolah, aduh ini lihat ini, ngebiayain ini, beli celana, beli sepatu, beli tas, segala perjuangan, gak ada berhentinya. Betul tidak Bu? Jadi sibuk makin tua, udah gitu anak mau ujian, jual ini, jual itu, motor gadekan. Udah gitu mau kuliah, habis-habisan, sawah, semua beres kuliah. Ini cerita kalau tidak diniatkan jadi amal ya, udah menderita, kan makin tua tuh Bu, ya kan? Dulu ibu kan SMA, ya kan? Kenapa sekarang jadi tua? Karena takdir bener. Jadi kapan bahagianya nih? Udah anak, nih cerita nih adik-adik. Udah gitu anak mau cari kerjaan, pontang-panting itu orang tua, telepon sana, telepon sini, hubungi ini, hubungi itu, supaya punya kerjaan.
Udah gitu pengen jodoh, nyari lagi jodohnya, mau nikah, jual lagi itu Pak, tabungan segala supaya anak nikah, jelebet anak nikah misalkan ya, itu teh udah keporotin itu orang tua. Rumahnya kepikiran oleh orang tua, di mana tinggalnya ini anak dan mantu. Udah gitu hamil, punya cucu, mulai lagi itu orang tua tuh dititipkan di orang tua. Ibu-ibu ketawanya ini sekali apa tuh menjiwai. Ibu tuh udah makin tua tuh dititipin cucu 5, yang satu naik di punggung, yang satu ngegantong di leher, belum lagi tumpah ini itu. Nenek teh udah repot, cucu nggak ada habisnya. Bayangkan kalau tidak diniatkan jadi ibadah. Kita tuh hidupnya cuma sengsara aja. Makin tua, ini bapak juga. Dulu kan nggak kayak gini waktu SD ya Pak ya. Dipakai apa? Iya, saya dipakai membanting-banting tulang. Capek jadi suami teh, pontang panting pentong menua. Kalau tidak diniatkan jadi ibadah, gimana? Hidup ini cuma bagian capeknya. Tua, penyakitan, udah itu mati. Halo? Ini saya ingin menekankan betapa pentingnya kita meluruskan niat dan memastikan yang kita lakukan itu jadi ibadah. Ini saya senang yang hadir ini kombinasi ya, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang senior ya. Senior. Ya kan Pak? Bapak lihat adik-adik ini, padahal saya juga udah aki-aki suka lupa. Gak ada habisnya. Pontang panting pentong pentung, sibuk ngurus ini itu. Kalau tidak diniatkan, ya Allah, semoga semua yang saya lakukan ini jadi ibadah. Semoga engkau ridho. Jadi banyak doa, itu teh doa ya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Dan yang kita lakukan belum tentu hasilnya cocok dengan keinginan. Ya waktu umroh ada 2 pasang keluarga ingin doa sama-sama. Yang satu nangis, yang di kanan, doakan saya, bantu doa. Saya ini udah lama nikah, belum punya keturunan, nangis. Ya wajarlah sedih ya, karena ingin punya anak. Beres doa, yang di sebelah kiri, doakan, bantu doa. Kenapa Pak Bu? Ini saya punya anak 5, bengal semuanya, nangis ya. Yang ini pengen punya anak, nangis. Yang ini kapok. Itulah hidup. Jadi salah satu teknik supaya kita zikir terus adalah selalu berusaha meluruskan niat dan memperbanyak doa. Ini jadi zikir. Meluruskan niat itu zikir hadirin ya. Ayo mau jualan tuh bukan perkara uang. Rezeki mah Allah yang ngatur, kapan datang, berapa jumlahnya. Bagi kita kerja itu bukan masalah uang. Dagang itu masalah ibadah. Ya Allah, wahai pemberi rezeki, saya niat berdagang karena Engkau. Catatkan jadi amal soleh ya Allah. Engkaulah pengatur rezeki. Datang pembeli sopan, ya Allah, saya niat sopan kepada siapapun, semoga jadi amal soleh. Beli atau enggak beli, itu mah urusan Allah, benar? Rezeki mah Allah yang ngatur, penting mah jadi amal soleh. Pak berapa ini? 20.000. 2.000 ya. Gimana? Ditaplokin jangan. Atuh nggak apa-apa, nawarkan nggak ngambil barang kita, betul ini? Kenapa? Ibu teh error, nggak punya duit pakai nawar, nggak apa-apa. Ibu, kenapa ibu nawar
2.000, ya maksimal 5.000 lah. Kenapa coba Bu? Pak, saya juga tahu buah ini harganya 20 ribuan, modalnya mungkin sekitar 15 ribuan. Cuma saya punya uang segini, anak saya nangis pengen buah ini. Ibu ambil silahkan ya, tapi cuma 5.000, gak apa-apa Bu. Rugi dong nanti. Nggak ada rugi kalau mau berbuat amal. Ya Bu, silakan ambil, bawa pulang. Mudah-mudahan anaknya bahagia. Bawa pulang. Ya Allah, catatkan jadi amal. Aduh, enak. Betul tidak? Kalau orang niat ikhlas mah nggak ada ruginya, nggak ada ruginya, nggak ada sakit hati, nggak ada kecewa, nggak ada jengkel. Makanya niatkan semuanya lillahi ta'ala. Kenapa jadi pada melongo begini? Bayangin atuh Bu, capek hidup ini kalau nggak jadi amal, terus kita pulang bawa apa? Menua kita ini, kan? Menua. Betul Ustaz? Menua enggak Ustaz? Iya. Suatu saat Ustaz Edi kalau ada umur juga begini ya, bapak ibu-ibu digagah-gagah juga, tetap ada waktunya tubuh ini menjadi lemah. Maka tolong dua zikir yang sangat penting di antara zikir lainnya, luruskan niat mau ngantar anak sekolah. Ya Allah, saya niat mengantar anak titipanmu ini. Kalau undangan, ya Allah, saya niat memenuhi undangan, semoga Engkau ridho. Ketika mau makan, ya Allah, saya niatkan makan ini jadi penguat tubuh saya supaya saya bisa makin kuat ibadah kepadamu. Silaturahim, ya Allah, saya niat silaturahim. Olahraga, ya Allah, saya berniat olahraga supaya badan ini bisa lebih sehat. Engkau yang menyehatkan. Catatkan olahraga ini jadi amal soleh. Makanya olahraganya yang betul. Jangan sampai niatnya benar, olahraganya salah. Pakaiannya yang cocok dengan yang Allah sukai, supaya niatnya lurus, yang dilakukannya benar, jadilah amal soleh. Begitu. Coba aktivitas apa lagi yang bisa jadi amal soleh? Apa Bu? Belanja. Gini ya, salah satu cara bicara itu kedengeran. Apa maaf? Tinju. Oh, belanja online. Belajar. Jika tuh terjemahkan ini, kenapa saya jadi begini? Belajar. Perasaan udah tadi ya udah kita ulangi lagi. Niat belajar, ya Allah, saya niat belajar karena Engkau lah pemilik semua ilmu. Hanya dengan izin-Mu saya memahami ilmu-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu, ya Allah, saya bisa mengamalkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu dan rizkikan kepahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik ya Allah, wa qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbalan, amal yang Engkau terima. Belajarlah sungguh-sungguh. Mau buka HP, ayo, apa doanya buka HP? Hah? Tebak apa? Raditu billahi rabban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Buka HP harus banyak berlindung kepada Allah, karena banyak sekali yang bisa membuat kita tergelincir di HP ini. Betul? Kalau saya sih merasa baca Quran berlindung ke Allah, takut kita menafsirkan Quran sesuka kita. Tapi buka HP juga berlindung ke Allah dari tipu daya setan, sebab banyak yang nyenengin nafsu tapi tidak disukai Allah dan kita mantengin terus. Ibu mau belanja online juga semuanya perlu. Kalau sudah ingin semuanya penting, semuanya harus segera ada, ya kan? Gak ada yang ngangguk, ya udah, saya nggak akan maksa. Jangan nanya yang membuat orang terpojok. Nggak apa-apa Bu, nggak jadi pertanyaannya. Baik, ada yang akan bertanya, silakan. Sebelum dilanjutkan, Ustadz Mulyadi 6 menit lagi. Oh ya, bagi warga Serua, Pamulang, BSD yang mau kajian nanti jam berapa? Jam 10 ada di sini. Sebelumnya ceramah oleh Ustadz siapa? Ayah Irwan tentang parenting. Tahu parenting? Parenting tuh ini penting ya. Tentang parenting. Ingat sama, kalau nadanya beda jadi beda ya. Parenting ya. AA kebagian pada zuhur jam 1:30 sampai 1:30. Tapi bagi yang mau kajian di Masjid Darul Islah dengan MT Aisyah, Darul Islah ya, jam 9:30 mulainya. Harus jadi tidak boleh telat. Kalau mau lebih awal, kecuali yang uzur. Baik, ada pertanyaan tidak? Ibu mau nanya? Silakan. Mungkin begini, kalau mau ngetes ya jangan tek begitu. Kalau diketok begini sampai dengan dicolok mata, begini aja, tes gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja saya ingin menanyakan bahwasanya kita mungkin sudah melewati banyak waktu. Ibu ya, jadi takut jadi gosip. Iya. Jadi ternyata waktu-waktu yang sudah lewat itu kita banyak sekali tidak meluruskan niat, dan kadang-kala sering ya caranya tidak benar ya. Jadi pastinya akan ada penyesalan. Bagaimana caranya biar rasa penyesalan karena kita niatnya kurang banget gitu, niatnya selalu kurang gitu. Waktu masa dahulu ya, sekarang kan ada ilmunya, jadi kita selalu mencoba mengingat ya, melakukan sesuatu harus dengan niat yang lurus dan cara yang benar. Niat lurus, cara benar. Sekarang alhamdulillah berkat taklim kajian-kajian kita sudah melakukan itu. Tapi masa-masa yang lewat ini loh ya, karena kita mikir ya Allah gimana nih amalan kita yang udah lewat gitu, gimana cara memperbaikinya gitu. Penyesalan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingat yang lalu, kemana aja kita ini ya? Nyari apa? Hampir semua yang dicari itu bukan ridhonya Allah. Cari pujian orang, cari pengakuan orang, pakai amal itu. Sholat pengen dipuji, tahajud pengen diakui, saum, ngaji hanya ingin disebut qari'ah, hafizah, berbuat baik ke pendamping hidup agar dia tahu kita baik. Wah, acting aja. Udah lewat, tinggal air mata taubat. Ya Allah ampun,
selama ini engkau tahu saya bukan mencari ridho. Ngaku yang jujur ya. Kalau bisa nangis gitu. Betapa lamanya hidup ini melupakan, mengkhianatimu. Betapa banyaknya karunia yang tidak kami syukuri, bahkan tidak kami akui bahwa semua ini milikmu. Bahkan betapa banyak karunia yang kami gunakan untuk berbuat dosa, maksiat. Nah, kalau hati ini sampai perih itu nyesal, mudah-mudahan perihnya hati menyesali itu yang disukai Allah, yang bisa menembus dosa kita. Dan sesudah itu kita hati-hati. Makanya kalau mau ngirim paket kan alamat dulu, mau transfer juga alamat yang dituju dulu, betul? Nah sekarang kita membiasakan luangkan aja sedetik, 2 detik untuk meluruskan niat. Persis seperti waktu mau sholat. Kan niat itu ada niat untuk jenisnya ibadah dan niat untuk siapa ibadah ini. Tahiyatul masjid, qobla subuh, sholat subuh, semuanya 2 rakaat. Tapi niat yang menentukan ini sholat sunnah, sholat wajib, itu dari jenisnya ibadah. Tapi untuk siapa? Nah, itu diniat. Semuanya tuh harus pakai niat ya. Makan ibadah, minum ibadah, bahkan hal yang sangat pribadi antara suami dan istri itu pun harus diniatkan ibadah. Semuanya harus pakai niat supaya jadi amal. Ustadz Mulyadi sudah hadirkah? Ya Pak. Terima kasih Ustadz. Ustadz ilmunya lebih banyak. Tolong ini kalau bisa disempurnakan tentang bagaimana meluruskan niat ini ya. Gimana STAI, ada yang bisa diumumkan? Ya insya Allah sudah mulai pendaftaran di bulan Februari ini. STAI itu Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Sementara ini ada jurusan apa aja Ustaz? Ada komunikasi dan penyiaran Islam serta hukum ekonomi syariah. Oh, ulangi maaf. Komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam nantinya jadi apa nih? Jadi ahli komunikasi atau yang? Iya, jadi ranahnya ranah dakwah. Oh, dakwah. Dakwah insya Allah. Kalau satu lagi apa? Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Jadi nanti dihukum kuliah di sana ya, di hukum ekonomi syariah. Apa goalnya ini? Jadi nanti bisa jadi konsultan, bisa jadi dewan pengawas syariah, bisa juga pebisnis dengan berlandaskan syariah. Jadi kalau nanti selesai menghitung zakatnya benar ya, tahu halal haram dalam bisnis, jauh di antaranya itu. Yang segera akan bisa dibuka apa? Ya mohon doanya mudah-mudahan April atau Mei kalau informasinya. Kita sedang memproses untuk MPI Manajemen Pendidikan Islam dan PAI Pendidikan Agama Islam. MPI Manajemen Pendidikan Islam nanti jadi apa kalau kuliah itu syariatnya? Jadi syariatnya nanti jadi manajemen sekolah seperti tata usaha sampai kepada kepala sekolah, itu memang dari MPI secara linearisasinya. Jadi kalau mau bikin sekolah jadi bisa paham manajemen membangun. Kalau STAI tadi apa satu lagi? PAI Pendidikan Agama Islam, ini untuk guru. Oh, guru atau siapapun karena memiliki pengetahuan bagaimana. Ada PAI, ada PIA. Udah tahu? PIA? Nah itu masalah makanan ya. Terima kasih Ustaz. Silakan bagi yang mau kuliah di
Darul Tauhid. Oh, kalau tentang KKN bagaimana KKN? Ya, jadi di KKN ya, mungkin kalau dikenal istilah KKN itu kan kuliah kerja nyata. Nah, jadi di STAI namanya kuliah kerja nabung. Kuliah kerja nabung. Ya. Kenapa? Sambil kuliah di STAI, proses kuliah dan juga kursus bahasa Jepang. Bahasa Jepang khususnya 5 bulan. Nanti mulai juga kuliah sambil menunggu keberangkatan. Biasanya berangkat ke Jepang setelah kursus itu kisaran 8 bulanan ya. Baru karena harus ada proses ujian bahasa Jepangnya, kemudian ujian kerjanya sampai ke pengurusan berkas itu dari selesai kursus kurang lebih 8 bulan. Nah mungkin ini apa ini kok ujung Jepang jadi gini. Ini ada kerjasama STAI dengan yang akan magang di Jepang gitu ya. Jadi ya dengan Viva College. Jadi masuk kuliah, tapi dikursuskan Jepang sampai dapat N4 ya, kemampuan basic bahasa Jepang. Kemudian lanjut ke Jepang. Nah selama di Jepang statusnya tetap mahasiswa dan tetap belajar online, tapi di sana juga dapat penghasilan sehingga kalau selesai kuliahnya bisa melanjutkan pendidikan di Jepang S2-nya ya, atau melanjutkan pekerjaan. Tapi kuliah selesai juga insya Allah bisa nabung karena sambil bekerja di sana. Silakan hubungi STAI Darul Tauhid. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, lanjut. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Ustaz Mulyadi ini orang pertama di Darul Tauhid. Dengan seangkatan dengan Ustaz Mulyadi. Beda setahun. Duluan siapa? Nah, Ustaz Mulyadi, alhamdulillah. Beliau yang pertama ikrar saya mewakafkan diri saya, terus katanya sampai akhirnya sekarang jadi rektor STAI, ketua STAI. Ustaz Edi juga dulu apa programnya Ustaz? Waktu pesantren dulu kan? Santri berdikari. Ini gelombang setahun kedua udah jadi kiai ini. Kalau saya mah tetap jadi AA gini. Ya udah tuh, masa kita diam-diaman begini. Banyak doa, banyak minta, banyak luruskan niat. Itu PR-nya ya. Alhamdulillah saya bersyukur ini lambat laun Allah makin meramaikan pesantren ini. Doakan tanah yang di depan ya, itu kan luas. Berapa sih totalnya? 2000 meter. Dulu susah sekali bagaimana caranya, kita nggak tahu siapa yang punya. Tapi kalau Allah mudahkan, kita ketemu dengan yang punyanya menitipkan. Silakan dimanfaatkan. Mudah-mudahan ada kerjasama. Ya tahap pertamanya begitu. Biasanya ya yang sudah guru saya ngajarin begini, pokoknya kalau mau nyawa kaki harus masuk ke sawah. Nah, artinya biasanya kalau sudah diinjak, didoakan, nanti Allah titipkan. Semuanya milik Allah. Dulu waktu pesantren mau Darul Tauhid kecil sekali dulu, mau beli tanah yang di depan, tanah di depan dipagar, nggak boleh. Terus saya nanya sama guru, ini tanahnya makin lama makin mahal, gimana ya? Guru teh cuek weh, keun bae. Tahu keun bae artinya? Biarin aja. Tahu nggak apa kata guru saya? Minta seeutik ka Allah, minta loba ka Allah. Minta dikit kepada Allah, minta banyak kepada Allah. Minta banyak aja sekalian. Gitu. Kebeli itu semua mah. Padahal kalau mengingat harga sangat tinggi. Karena ingatnya kenceleng santri 2000-an, jadi tertekan.
Tapi kalau ingat ke Allah, selesai. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja katanya sekali. Nah, saya mah enggak minta banyak, minta buat saya aja lah gitu. Itu kita doakan. Sama di Australia juga Pak. Ini tetangga ada yang komplain terus. Wajar komplain karena memang terganggu ya oleh parkir terus-terusan. Dulu kan waktu jadi gereja cuma sepekan sekali. Nah sekarang sehari 5 kali. Dari pagi tuh jam 4 sampai jam 10 malam pastilah merasa terganggu. Besar harapan tetangga itu dapat hidayah. Tapi kalau merasa terganggu ya udah beli aja rumahnya, ya kan? Tambahin, misalkan harganya 4 miliar, beli 5 miliar, dia senang tuh. Wah, orang Islam ya. Terus gimana kita uangnya? Minta aja ke Allah, betul tidak? Semua rezeki milik Allah. Pusing itu kalau enggak minta ke Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.